Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tegakkanlah sholat untuk ingat kepada aku. Yang mengajar Nabi Musa ini siapa? Langsung Allah. Kalau yang mengajar saya ingin kamu paham, ini belum tentu kau paham. Tapi kalau yang mengajar Allah pasti paham. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka ketika Nabi Musa diajari langsung oleh Allah pasti paham 100%. Kalau boleh 1.000.000% juga boleh. 100%. Jangan sampai ada orang mengatakan Nabi Musa tidak paham, loh, itu dosa besar. Dosa besar. Nah, yang ngajari Nabi Musa ini langsung Allah SWT. Ini sering orang keliru ini dalam bayan ini. Ya Imron, Pakistan ini, biasanya bayannya orang Pakistan ini. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Yakin kepada Allah. Kemudian hubungan kepada Allah dengan sholat. Inilah bekal pertama yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. InsyaAllah. Diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Ini dikit-dikit aja supaya kita ini mancap. Nah, kepahaman dasar ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada Nabi Musa bagaimana barokahnya taat kepada perintah Allah. Setelah yakin kepada Allah, dikasih pengalaman bagaimana barokahnya taat, manfaatnya taat, keajaiban taat. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, apa yang kamu pegang di tangan kananmu itu, hai Musa, ini adalah tongkatku yang aku gunakan untuk bersandaran waktu berjalan, mencari daun-daun untuk kambingku dan macam-macam keperluan. Ditanya, apa yang di tangan kanan kamu? Mestinya jawabnya itu pendek aja, tongkat, cukup. Tapi dijawab panjang. Karena apa? Saking senengnya Nabi Musa berdialog dengan Allah, matur neng Gusti Allah. Saking senengnya Nabi Musa itu orang yang suka ngomong aja, tapi kepada Allah, bukan kepada kamu. Maka ditanya dikit tuh jawabnya panjang. Maka ada satu ulama itu mimpi dalam satu majelis. Di situ ada Rasulullah SAW, ada Nabi Isa, terus ada Imam Ghazali. Maka Rasulullah itu bertanya kepada Nabi Isa, umat kamu ada yang seperti Ghazali ini? Dilihat sama Nabi Isa, oh enggak ada ya Rasulullah, enggak ada. Ini hebat betul orang ini, enggak ada. Kamu tanya? Maka Nabi Isa bertanya, siapa nama kamu? Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, katanya. Jawabnya kok panjang sekali. Ya kayak Nabi Musa dulu, karena senang saya
engkau tanya itu ya Rasulullah, saya senang, saya jawab panjang. Ya. Oh betul, enggak ada umat saya kayak kamu, enggak ada. Ya. Pinter kamu, betul-betul. Maka namanya hujjatul Islam. Ya. Gitu ya. Dimulaikan Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, buang tongkatmu itu. Tiba-tiba jadi ular besar. Maka Nabi Musa takut lari. Kenapa lari? Karena Nabi Musa itu punya yakin bahwa ular ini yang menggerakkan Allah. Maka beliau takut. Kamu takut, saya takut, Nabi Musa takut, tapi takutnya beda-beda. Kalau kita takut kepada ular, karena apa? Karena ular. Tapi kalau Nabi Musa takut pada ular, karena itu yang menggerakkan Allah loh itu. Saya takut yang menggerakkan Allah. Buktinya ketika Allah berfirman, tangkap itu ular, langsung ditangkap oleh Nabi Musa. Kalau Nabi Musa takut sama ular, ya enggak berani tuh ya Allah. Enggak gitu mestinya. Ya enggak ya. Ketika Allah berfirman, tangkap, langsung tangkap. Jadi tongkat lagi. Di Nabi Musa itu tidak takut sama ular. Kamu harus perhatikan betul. Takut kepada Allah yang menggerakkan ular. Karena ular ini yang menggerakkan Allah. Beliau sudah yakin karena innani anallah, sudah yakin betul. Ularnya yang menggerakkan Allah, maka beliau ini takut karena melihat tuh ular itu digerakkan oleh Allah. Maka beliau takut. Dan begitulah adabnya para nabi. Kalau di depan Allah, kalau menghadap Allah itu memperlihatkan lemahnya. Kalau menghadap Allah memperlihatkan lemahnya. Seperti ruku, sujud, memperlihatkan hinanya kalau di depan Allah. Tetapi kalau menghadapi makhluk, tampakkan kuatnya. Teman-temannya sudah ketakutan semua. Nabi Musa, kalah, jangan takut. Innamanya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Kasudi. Nah, kalau menghadapi santri begitu. Jangan takut, Allah bersamaku, kata Nabi Musa. Tapi kalau sudah menghadap pada Allah, lari, menampakkan lemahnya. Itulah adabnya orang menghamba kepada Allah. Insyaallah malaikat. Ini pemahaman ini penting ini. Jangan sampai kita ini tidak punya adab kepada Nabi Musa. Nanti dosa besar itu. Karena sering orang bayan itu, Nabi Musa itu masih takut sama ular. Karena belum dakwah katanya. Naudzubillah, kamu itu orang kok tidak punya adab kok. Kelewat batas. Nabi Musa itu waktu itu mendapatkan firman langsung dari Allah. Maknanya imannya itu sudah begitu tinggi sekali. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang pernah punya pengalaman mendapatkan firman langsung dari Allah selain Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj. Selainnya itu nggak pernah ada. Di waktu itu derajatnya Nabi Musa itu sudah nggak karuan tingginya. Nggak mungkin Nabi Musa takut sama ular, itu nggak mungkin, mustahil. Kalau di depan kamu ada harimau, di dekatnya ada tikus, bisakah kamu takut sama tikus? Nggak akan bisa. Pasti kamu konsentrasi pada harimau itu. Dan Nabi Musa itu menghadap Allah. Bagaimana takut sama makhluk? Nggak mungkin, mustahil. Dan disinilah Nabi Musa dikasih praktek oleh Allah barokahnya taat. Kalau orang itu taat, datang keajaiban-keajaiban. Tongkat jadi ular, ular jadi tongkat. Kapan terjadi? Ketika Nabi Musa taat. Nah, Nabi kita ini orang yang taatnya total. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua perkataannya ini karena perintah Nabi kita itu. Maka perkataan beliau ini ajaib.
Pohon pun dipanggil datang. Pohon ke sini, pohon-pohon datang. Itu kalau kita ke Mekah ada masjid namanya Masjid Syajarah. Masjid apa? Masjid pohon. Dan Masjid Syajarah itu dua, kanan jalan, kiri jalan. Ada menaranya, Masjid Syajarah. Ceritanya bagaimana? Itu Nabi itu mau buang hajat di situ, terus nggak ada tutupnya, maka Nabi panggil pohon-pohon, pohon ini, pohon-pohon pada datang untuk nutupi Nabi buang hajat itu. Maka sekarang diabadikan jadi Masjid Syajarah, masjid pohon. Maka yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW ini ketika taat total kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkataannya menjadi keajaiban. Ada orang Quraisy, preman Quraisy, itu ngejek Nabi. Dia tuh gini, ngejek Nabi. Maka dilihat oleh Nabi, oh begitu terus ya, begitu terus. Terus langsung nggak bisa berhenti, gini terus sampai mati begitu terus. Nabi diejek. Oh, kalau Nabi nanti sudah keluar itu geni, ngerti itu geni. Apa perkataan Nabi nggak akan ada yang bisa nolak. Wong ini dari Allah. Ulang. Barokahnya taat, judulnya begitu. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا